Hi guys, welcome to our channel Metals Our Life. Hari ini kami akan membahas illegal coin melting ya. Jadi peleburan koin logam secara ilegal ya. Jadi di tangan saya ini ada koin lama ya. Koin lama Anda bisa lihat ini nilainya cuma 100 rupiah ya. Saya juga lupa ini kapan, saya perkirakan ini mungkin sekitar 30 tahun yang lalu ya. 30 tahun lalu masih digunakan. Karena inflasi di negara kita cukup besar, maka tiap tahun nilai rupiah itu berkurang. Sehingga ini tidak dipakai lagi dan nilainya hampir tidak ada gitu. Tapi secara values dari logam ini sendiri nilainya jauh lebih tinggi daripada nilai yang tercantum 100 rupiah ini. Makanya tidak heran ada orang yang memburu uang koin ini untuk dilebur. Jadi ini ilegal. Nah, Bank Sentral BI juga tidak mengizinkan, ini melanggar undang-undang. Karena uang logam ini tidak boleh dilebur. Jadi ada beberapa tahun yang lalu ada permintaan dari BI untuk melebur uang logam dengan syarat dikawal, diawasi oleh pihak berwajib seperti pihak kepolisian, TNI. Nah, setelah uang logam ini dimusnahkan, dibuat balokan atau ingot, maka yang melebur itu wajib membeli uang logam ini, wajib membeli ingot tersebut. Dan itu cara untuk memusnahkan uang kuno atau uang lama gitu. Dan untuk membuktikan ini jenisnya apa, kita akan tembak. Ini jenisnya apa gitu. Sehingga kita bisa tahu nilainya berapa gitu. Ternyata hasilnya luar biasa ya. Masuk ke kupro nikel alloy yang saya bahas sebelumnya itu, yaitu jenisnya C713 ya. Artinya nikelnya itu 13 dikali 2 sekitar 26%, dan ini keluar sekitar 25%. Dan tembaganya 75%. Jadi ini termasuk barang mahal ya. Jadi nggak heran kalau orang-orang berburu jenis koin ini untuk dilebur, padahal itu ilegal. Dengan pengujian timbangan digital, berat koin ini sebesar 7 gram. Jadi itu saya butuh 145 koin ini. Dan kalau saya lihat harga sekarang kurang lebih 1 kilo balokan itu bisa sekitar 9 sampai 10 dolar, jadi 100 ribu lebih ya. Jadi kalau 145 koin ini nilainya hanya 14.500, dan ditambah biaya lebur, tentu nilainya masih jauh di bawah nilai benda ini ya. Bukan 100 rupiah yang tertera di uang logam ini. Jadi dari hasil peleburan untuk mendapatkan 1 kilo itu nilainya bisa di atas 100 ribu. Jadi nggak heran kalau orang berburu logam ini. Tapi video ini bukan untuk ngajarin orang ya berbuat ilegal. Ini hanya informasi bahwa ini tidak boleh dilakukan. Yang berhak melakukan itu adalah Bank Sentral, yaitu BI. Ini diagram fase, 2 fase ya, tembaga nikel ya. Jadi kalau kawan-kawan lihat, tembaga dan nikel ini larut sempurna di fase cair maupun di fase padat ya. Jadi diagramnya bentuknya seperti pisang ya. Jadi jarang material seperti ini gitu, larut sempurna di fase cair dan fase padat. Biasanya hanya sempurna di fase cair, kemudian di fase padat terbentuk fase lain. Jadi memang jarang material seperti ini. Jadi seperti orang awam kalau ingat itu seperti gula dan air larut sempurna, kurang lebih seperti itu. Di sini saya berikan beberapa copper nickel alloy yang lain ya, tabel ini. Jadi mulai dari C705 yang nikelnya lebih rendah 10%, C710 nikelnya 20%, C713 seperti koin ini 25%, dan C715 30%. Jadi kalau lihat kodenya sederhana, kalau 15 berarti nikelnya 15 dikali 2 jadi 30%. Kalau C710 berarti 10 dikali 2 berarti nikelnya 20%. Ya, setelah melihat tabel yang tadi ya, beberapa kupro nikel alloy dengan kadar koper atau nikel yang berbeda-beda,
Nah, kita aplikasikan di diagram yang kita lihat sebelumnya itu. Jadi C715 itu dengan nikel 30% itu kopernya 70. Nah, itu warnanya merah. Kalau C713 nikelnya 25% itu warnanya biru. Nah, kalau untuk C710 nikelnya 20%, tembaganya 80% itu ada di warna hijau. Dan yang terakhir itu C705 nikelnya ada 10%, jadi tembaganya 90% itu yang warna kuning. Jadi lihat diagram ini gampang sekali karena ini sederhana ya, cuman prinsipnya hanya dua elemen, yaitu tembaga dan nikel. Sedangkan yang lainnya itu hanya tambahan sedikit-sedikit aja. Dari keempat jenis cupronickel alloy ini, kalau Anda potong di ruang temperatur, struktur mikronya kita mau lihat gitu, Anda hanya temukan satu fase. Dalam arti tembaga larut di nikel, nikel larut di tembaga. Nah, jenis larutnya itu kalau di atom itu ada namanya interstitial. Interstitial kalau itu disebut menyelip ya. Jadi misalnya atom nikel itu menyelip di atom tembaga. Kalau substitusi, posisi awal daripada atom tembaga itu digantikan oleh nikel. Jadi ada dua macam ya, interstitial dan substitusi. Kalau Anda suka video ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dankeschön.